guru-guru kita di Universitas Gadjah Mada. Yang kami hormati Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab, serta yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kita hormati guru-guru kita, Bapak Profesor Quraisy Shihab dan Al-Mukarram Gus Baha, dan juga Ibu Rektor kita yang tercinta. Kita sudah mau Ramadan, jadi kita berharap nanti dari Pak Quraisy dan Gus Baha mendekati Ramadan ini bagaimana caranya supaya kita membersihkan hati kita masing-masing dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran, kita cerahkan pikiran dan batin, kita dengarkan para beliau menyampaikan kajiannya. Untuk pagi hari ini, kami minta dengan hormat Gus Baha untuk memulai, nanti setelah itu akan dilanjutkan oleh Pak Quraisy Shihab. Monggo silakan Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Yang sangat saya hormati wonten Abi Profesor Quraisy Shihab, wonten Bu Aufa, Profesor Aufa, wonten semua orang-orang UGM, semua yang saya hormati, termasuk niki moderator nih Pak Munjid. Saya seperti yang dikatakan Bu Ova, saya ini termasuk kiai yang nggak suka kalau ngisi acara dikasih judul, karena itu teror. Teror juga mendikte. Saya berkali-kali bilang itu ibarat saya ini dokter jantung, ngerti pasien saya itu bahaya karena punya penyakit jantung. Tapi pasiennya tanya cara ngobati jerawat. Jadi yang masalah serius yang saya tahu saya dokternya, tapi pasiennya yang nunjuk, Gus ini saya punya penyakit kulit tolong obati. Padahal saya tahu penyakit beratnya itu apa? Jantung. Tapi karena ini acara memang harus ada judul, saya terima judul ini meskipun tadi Pak Mujid bilang ada judul itu berarti ada masalah dalam ukhuwah, kata beliau. Saya tadi karena sudah dipuji ahli Quran, sebelumnya terima kasih, tadi saya sepakat sama Pak Quraisy. Terima kasih pada UGM karena sudah memberi gelar Pak Quraisy Kiai Haji. Biasanya hanya Profesor Doktor, ini nggak ada Kiai Haji, ini spesial. Jadi ini penganugerahan Kiai Haji dari UGM, itu keren betul. Ini Mbak Naswa harus mencatat itu penghormatan. Ini yang ngasih gelar Kiai Haji itu UGM. Jadi karena nggak punya alumni yang jadi kiai, yang ngasih gelar orang lain gitu kira-kira. Begini masalah solusi ya. Saya punya sekian cerita, tadi sudah dipuji ahli Quran, saya cerita yang Quran saja. Tidak semua masalah itu penyelesaiannya harus dimarahin atau ditegur atau lewat proses hukum formal atau hukum positif atau pengadilan. Tadi di hotel saya suruhan beliau sudah cerita tentang materi yang saya utarakan. Begini ada sekian contoh, dan itu awal dari nggak ada kekerasan, tetap menjaga ukhuwah. Karena modelnya penyelesaian yang tidak menyinggung, tidak mengadili, tidak mendiskreditkan, tidak memojokkan. Saya punya sekian cerita dan ini boleh dikulak Pak Munjid untuk ngiai di UGM, saya sahkan tanpa hak royalti. Saya itu sering Prof, kiai-kiai yang jadi mubalak sering terima kasih sampai Gus, alhamdulillah kulaannya bisa saya jual katanya. Karena saya ini sudah kiai resi, gak mau kemana-mana, tapi yang kulaan banyak diretailkan. Terus terima kasihnya sama saya. Dan karena saya ikhlas ya tidak dapat royalti. Tapi sudahlah royaltinya surga saja. Saya cerita yang rileks-rileks.
Khalilur Rahman Ibrahim itu pernah ingin, karena penat ya, mikir umat itu penat, capek, ingin masalahnya selesai dan nggak mungkin selesai, sehingga beliau minta umur panjang supaya punya waktu panjang untuk menyelesaikan problem umat. Sama Allah nggak dijawab. Ada orang tua yang sudah renta tua sekali, karena Nabi Ibrahim itu adalah terkenal dermawan, dipanggil terus dikasih kurma. Dikasih kurma itu makan itu meler lagi, makan meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk kamar, ya Allah saya batalkan doa minta umur sampai tua. Ternyata engkau jawab, kalau terlalu tua kayak itu. Terus kedua, Nabi Daud. Ini cerita dulu ya, jangan ditiru. Saya ulang lagi cerita dulu, jangan ditiru. Nabi Daud itu terkenalnya ini, itu punya istri itu 99. Ini cerita dulu, kalau sekarang maksimal 4, itu saja kalau berani. Kata orang Madura itu kalau ingin punya istri 2, 4 itu 1 tambah 1 sama dengan 0 Gus, karena semuanya lari. Tapi ketika melihat satu perempuan yang cantik itu beliau ingin sekali. Ketika penasihatnya bilang engkau sudah punya 99, tapi tidak ada yang kayak itu. Saya masih ingat sama Profesor Zaini ketika nerjemah inna hadza akhi lahu tisuna najah itu. Saya tanya sama Prof Zaini, abahnya Bu Ovain, Pak Zaini kenapa masih ingin yang satu lagi padahal sudah punya 99? Kata Nabi Daud, tidak ada yang kayak itu. Terus saya guyon sama beliau, berani berargumentasi ini depan Bu Latifah, ya jangan, ini kata Nabi Daud, tidak kata saya. Singkat cerita, terus Allah ternyata nggak negur Nabi Daud dengan apalagi mempermalukan, negur depan umum atau di medsos atau yang mempermalukan. Allah bikin drama, yaitu ngutus 2 malaikat. Nabi Daud pas itu raja, 2 malaikat datang tergopoh-gopoh menunjukkan kalau sedang ada masalah yang serius, yang krusial. Nabi Daud sampai kaget, fafazi aminhum, kaget betul Nabi Daud. Tahu-tahu ada orang di depannya, terus tanya, kenapa kamu tergopoh-gopoh? Saya ini punya masalah berat ya Nabi Allah Daud. Apa masalah kamu? Ini saudara saya sudah punya kambing 99, minta saya yang punya kambing hanya 1. Gimana cara jenengan? Oh kamu udah adil, kamu rakus, dimaki-maki yang punya 99. Sudah, ini keputusan final, sudah pulang. Barang setelah pulang, loh itu gue banget kata Nabi Daud. Enggak ditegur, Allah pakai drama. Jadi masalah sekarang adalah amar ma'ruf nahi mungkar sudah kehilangan seni bikin yang tanpa masalah, yang tidak menimbulkan masalah baru gitu. Jadi intinya itu ada penyelesaian masalah yang enggak harus seperti itu gitu, pakai drama, pakai apalah yang. Terus cerita ketiga, banyak peristiwa-peristiwa sosial. Saya ulang lagi, peristiwa-peristiwa sosial yang penyelesaiannya itu juga agak lewat pengadilan. Ada ayat wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi wa namul qaum. Itu yang diceritakan di beberapa tafsir. Ada cerita unik begini, ada 2 perempuan kakak beradik, sama-sama punya anak, kebetulan sama-sama ganteng. Karena masih kecil itu kan mirip. Saya ulang lagi, karena masih kecil itu mirip. Karena sama-sama Arab, tidak Arab sama Kebumen. Kalau sama Kebumen kan hidungnya beda, sama-sama Arab, bukan sama-sama Arab, sama-sama ganteng. Singkat cerita, yang satu ini dimakan serigala, anaknya yang satu dimakan serigala. Kemudian semuanya mengklaim yang dimakan tuh anak kamu, bukan anak saya, sehingga anak satu ini milik saya. Yang satu bilang ini anak saya yang selamat, yang anak kamu dimakan serigala. Nabi Daud ketika ada pengadilan seperti itu menghukumi yang argumentasinya meyakinkan. Sudah, ini milik kamu karena kamu lebih berargumentasi. Setelah keluar, kata Nabi Sulaiman pas itu masih kecil, kalau hakimnya saya, keputusannya tidak seperti itu. Karena Nabi Daud itu demokratis, saya pokoknya tidak akan keluar dari jalur Quran sebagai pemenuhan, karena saya Profesor Quraisy, Profesor Zaini itu orang yang sangat menuhi Quran. Terus kata Nabi Daud, Sulaiman sini, sudah kamu saja yang mengadili. Ternyata apa Nabi Sulaiman itu? Ngambil pisau. Mana anak yang selamat? Ini, udah kita bagi 2 saja supaya gak konflik gitu. Terus ada yang nangis histeris, nangis, yang satu tenang saja. Terus sama Nabi Sulaiman, anaknya dikasihkan yang nangis. Ini ibu beneran ini, berarti ini ibunya beneran ini, anaknya mau dipotong nangis, kamu mesti ndak, masa anaknya mau dipotong diam aja. jadi ternyata sebagian pengadilan dulu itu pakai perangkat psikologis, gak mungkin secara naluri normal orang anaknya mau dipotong membiarkan, itu pasti tidak ibunya itu. Akhirnya dimenangkan yang nangis tadi. Jadi banyak cerita di literatur saya
itu tidak semua masalah atau kemungkaran atau maksiat atau apa itu diselesaikan pakai cara-cara mempermalukan di depan umum atau pidato berapi-api yang mojokkan sana sini. Cerita saya yang terakhir adalah tentang Rasulullah Muhammad SAW. Itu ada orang yang jenisnya hipersek atau hiper lah. Itu dia mau masuk Islam tuh problemnya karena dilarang zina, dilarang seks bebas, gaduh di masjid itu. Nabi memang kalau nemuin tamu di masjid karena itu wilayah publik. Nabi tanya, loh kenapa gaduh? Itu ada pemuda yang ingin masuk Islam tapi yasta'dzinu fi zina, dia minta izin supaya tetap boleh zina. Nah, kenapa gaduh? Semua sahabat melarang karena itu nggak mungkin, makanya nggak boleh ketemu jenengan itu. Kata Nabi, enggak apa-apa, suruh ketemu saya. Setelah ketemu Rasulullah di depan beliau, apa betul kamu pemuda yang ingin masuk Islam tapi minta izin tetap boleh zina? Iya ya Rasulullah. Apa jawabannya Nabi itu unik. Atuhibbuhu li ummik, pertama, kamu suka kalau ibu kamu profesinya seperti itu kemudian dinikmati hidung-hidung belang? Enggak Nabi, kalau ada orang gitu sama ibu saya tak pukul. Atuhibbuhu li bintik, kamu suka punya putri yang jadi mainannya orang-orang hidung belang? Ya enggak Nabi. Atuhibbuhu li ammatik, kamu suka kalau itu terjadi di bule kamu? Sampai nyebut sekian orang-orang yang dicintai pemuda itu. Akhirnya pemuda itu, wallahi, demi Allah saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina, seburuk itu. Dan demi Allah saya tidak akan zina lagi. Jadi logikanya diset oleh Nabi, dan Nabi tidak ngancam neraka, tidak marah, tapi logikanya diatur. Itu pula yang sering digunakan di Quran, sering ada kata kul aro'aitum, ya kan banyak di Quran. Aro'aitum itu orang diajak berpikir bersama. Ya, jadi menjaga kemajmukan, menjaga ukhuwah itu dimulai dari cara menyelesaikan. Tidak semuanya harus pakai marah-marah, pakai apa. Dimulai dari Allah sendiri dalam banyak cerita di Quran, di hadis itu suka hal-hal yang kecil, yang keseharian. Makanya dulu itu kalau ulama ditanya, saya ini tidak punya uang padahal ingin makan enak, ij'al idama ka'al ju'a, ya lauk paling enak itu satu, yaitu lapar. Kalau kita puasa, makan apa saja enak karena lapar. Orang sudah lupa, ngiranya makan enak itu kalau menunya atau lauknya sesuai selera, itu keliru. Ij'al idama ka'al ju', jadikan lauk terbaik adalah lapar. Wah, kita mau tidur gak enak gini-gini, ingin cari tempat yang enak. Ya, makanya Kiai kuno kalau nasihati anak-anaknya, kamu kalau ngaji makan yang enak, tidur yang enak. Maknanya jangan tidur kalau gak ngantuk banget, jangan makan kalau tidak lapar banget. Itu pasti semuanya menjadi enak. Nah, orang sudah melupakan kearifan-kearifan begitu, sehingga solusi-solusi yang dibikin ini lompatannya malah kacau, karena sebetulnya itu ndak adatnya Allah. Terus yang terakhir, ini makalah yang saya bawa dari dalam. Ini mungkin nanti Pak Munjid bisa belajar. Bisa ya tadi, bisa dijual ini. Karena sekarang itu ngaji itu pokoknya keren lah sekarang itu. Ngaji sekarang tuh fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dulu ngaji itu hanya fil akhirati hasanah, enggak dapat apa-apa. Kalau sekarang tuh fid dunya hasanah wa fil akhirati enggak jelas. Karena sudah dapat upah itu. Nah, ini cerita, ini di tafsir Qurtubi, nafsiri ayat la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Ikutnya suratun Nisa, nanti bisa dicari di, ya kalau orang UGM mungkin di googling mungkin 114 ayatnya itu. Sistem di pengadilan Indonesia, misalnya ada orang sengketa, kadang-kadang dilaporkan ke polisi itu silakan selesaikan secara kekeluargaan. Itu ternyata ini di tafsir Qurtubi, di kitab saya baca teksnya supaya nanti ditasih Pak Quraisy. Wa kataba Umaru ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qol rudda al-khusuma hatta yastalihu fa inna faslal qada'i yuristu bainahum ad-dhaghain. Jadi kalau ada orang sengketa, silahkan kembalikan yang sengketa, kata Sayyidina Umar. Jangan-jangan mereka punya solusi kekeluargaan. Karena kalau diputuskan di pengadilan itu bisa yurisud dhaghain, bisa melahirkan dendam, hasud, dengki. Tapi kalau mereka diselesaikan dengan logika mereka sendiri, dengan kearifan mereka sendiri, maka itu lebih baik. Ini juga yang dilupakan, setiap ada masalah itu dikasuskan di pengadilan. Padahal ini andaikan saya dalam posisi pengamat politik mungkin cerita, padahal bisa diselesaikan dijadikan menteri misal, tapi itu tidak wilayah saya. Tapi itu tidak wilayah saya.
Andekan saya datang sebagai pengamat politik, mungkin contohnya itu, tapi saya enggak masuk wilayah itu. Cerita-cerita itu masyhur itu. Dulu ini cerita lagi ke Habib Quraisy di Abi Quraisy ya. Pernah ada orang itu saking solehnya beli tanah. Mestinya beli tanah seisinya, lala tanah itu emasnya banyak. Setelah itu orang itu bilang, saya ini hanya beli tanah kok isinya emas banyak, ini gimana? Bilang sama penjualnya. Penjualnya enggak mau, enggak, saya jual tanah seisinya, emas itu milik kamu, enggak, saya beli tanah kok dapat emas. Itu dulu penyelesaiannya bilang, kamu punya anak putri, kamu punya anak laki, ya sudah besanan saja biar gak kelio. Jadi dulu banyak cerita-cerita kearifan yang orang tuh udah harus rame-rame di pengadilan. Ya tadi andekan saya politik, mungkin contohnya nggak usah di MK lah, dimenterikan gitu. Bisa andekan saya politikus. Tapi enggak lah, itu udah wilayah saya. Jadi di antara kebaikan Islam, benan nas, bukan benal muslimin, bukan benal muslim wal kafir, benan nas. Kita rukun sesama non muslim itu juga ajaran Islam. La khaira fi katsirin min najwahum. Diskusi apapun tidak baik kecuali diskusi-diskusi yang menyuruh kebaikan, menyuruh sedekah, au islahim bainan nas, atau diskusi yang menjadikan kita baik-baik saja. Hubungan kenegaraan, hubungan kebangsaan, hubungan kemanusiaan baik-baik saja. Ya, sekian mukadimah saya, nanti ditambahi Abi Quraisy, Profesor Quraisy. Sekian, dan saya tidak salam dulu karena pasti provokatornya ini merovokasi lagi. Jadi kalau moderator itu kan bikin sesuatu indah, ini jadi tidak indah. Masa orang sesantun saya dibilang harimau, itu kan kacau itu nggak bener itu. Karena kalau di Indonesia, oh ini negara nggak bener, kayak hukum rimba, yang kuat menang, yang kuat itu kan harimau, wah, jadi masalah kan. Tapi saya maafkan karena di dunia kiai ini masih mu'alaf latihannya. Saya alhamdulillah orang-orang UGM memang sering ketemu saya dulu zaman Pak Panut. Ini ke rumah saya ganggu ya berkali-kali. Jadi ya enggak apa-apa, silahkan salah karena Allah Maha Pemaaf gitu. Monggo. Terima kasih banyak Gus Baha. Alhamdulillah ya. Salah satu di antara kelebihan Gus Baha, ini salah satu aja, banyak sekali kelebihan, tapi salah satunya adalah beliau selalu bisa membawa agama menjadi lebih mudah difahami, menjadi lebih konkret dengan kita, dan menjadi lebih relevan dengan kehidupan kita. Beliau kalau menafsir selalu punya catatan-catatan. Kalau bagi banyak orang ini baik atau bahkan mutlak baik, beliau selalu ada kecualinya. Berhubungan dengan orang kaya baik, tapi ada catatannya. Berhubungan dengan orang yang miskin misalnya, oleh banyak orang dianggap tidak baik, tapi beliau bisa menunjukkan kelebihannya. Berhubungan dengan orang yang punya jabatan tinggi, beliau ada catatannya. Berhubungan dengan orang yang tidak punya jabatan, beliau ada catatannya. Sehingga ketika kita mempraktikkan agama itu selalu ada ruang-ruang untuk menafsir, untuk berpikir, dan tidak begitu saja ikuti tafsir yang hitam putih. Ini salah satu di antara kelebihan Gus Baha dalam semua apa yang beliau sampaikan. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu teman-teman sekalian mempersiapkan pertanyaan yang terbaik. Sebelum itu kita akan minta kepada Profesor Quraisy Shihab untuk juga menyampaikan paparannya. Dan sebagai informasi Pak Quraisy, ini yang hadir pada hari ini bukan cuma mahasiswa yang muslim saja. Jadi beberapa mahasiswa yang non muslim pun ikut hadir, ikut mendengarkan Pak Quraisy dan Gus Baha. Ini kesempatan yang sangat istimewa. Silahkan Prof. Quraisy Shihab untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu Rektor yang saya hormati, saudara moderator, Pak Gus Baha, hadirin sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh selalu terkagum-kagum dengan Gus Baha. Dapat saja dia kisah dari Al-Quran untuk dia jadikan sebagai nasihat buat kita semuanya.
Jadi saya ingin memulai dengan mensyarah. Itu dua orang berselisih, satu kaya raya, satu miskin. Dia datang ke Nabi Daud. Kita perhatikan ucapannya. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah. Dia berselisih, tapi dia berkata, saudaraku ini. Lihat, kendati berselisih, dia masih berkata, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing. Saya punya cuma satu. Dia mau yang satu itu juga dia ambil. Kita lihat lebih jauh. Nabi Daud begitu mendengar, dia lantas memberi putusan. Qad zalamaka bisu'ali na'jatik. Dia telah menganiaya kamu dengan menuntut dia punya yang satu itu. Kita lihat, benar tidak Nabi Daud ini? Tidak. Dia sadar bahwa dia telah memberi putusan sebelum mendengar dari pemilik 99. Apa maknanya? Jangan cepat-cepat beri putusan. Dengar dari seluruh pihak, baru beri putusan. Yang saya ingin katakan, kalau kita merujuk baik kepada kitab suci maupun kepada kearifan lokal, semua problema kita dapat terselesaikan dengan syarat kita menganggap yang tidak sependapat dengan kita adalah saudara kita, dan itu, ya kan? Dan berusaha mencari solusinya dari tuntunan Tuhan dan kearifan lokal kita. Dan itu sangat banyak. Ini saya kira satu yang saya ingin menjadi mukaddimah dari apapun namanya, untuk kita menghadapi ini, merawat ukhuwah. Ini kan setelah pemilu, Bu, ya katanya. Saya terkesan begitu. Saya ingin berkata demikian lagi. Ada satu kearifan yang dikemukakan oleh kitab suci yang mungkin juga kita semua perlu sadari supaya terawat ini ukhuwah. Apa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk menyampaikan, untuk berucap dan menyampaikan, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan seterusnya. Sampaikan, Allah pemilik kekuasaan. Dia yang memberi kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia mencabut, dia katakan mencabut. Kenapa dia katakan mencabut? Karena yang kuasa biasa tidak mau, kecuali dicabut. Mencabut kekuasaan dari apa yang dia kehendaki. Dia yang memuliakan, dia yang menghinakan. Tetapi ingat, di dalam genggaman Tuhan kebajikan itu, apa maknanya? Ikuti tuntunannya, pada akhirnya kamu mendapat kebajikan. Baru dia lanjutkan, sampaikan juga, wahai Tuhan, Engkau memasukkan malam di dalam siang, memasukkan siang juga di dalam malam. Engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Apa maknanya ini? Kata sementara pakar, inilah isyarat tentang teori dialektika. Jangan pernah menduga bahwa sesuatu yang sudah tidak ada harapan tidak mungkin muncul lagi. Karena Tuhan menghidupkan dari yang mati. Ikuti saja tuntunan Allah. Nah, apa tuntunan Allah? Ini tadi sebagian yang dikemukakan. Usahakan islah, usahakan perdamaian, usahakan merawat persaudaraan. Oke. Kemudian Nabi bersabda,
Sebagaimana keadaan kamu, begitulah ditetapkan penguasa kamu. Kama takununa yuwalla alaikum. Hei, apapun, siapapun yang berkuasa, kekuasaannya bersumber dari Tuhan. Walaupun yang berkuasa itu menentang Tuhan. Itu Namrud, musuhnya Nabi Ibrahim, itu diberi kekuasaan oleh Tuhan. Tetapi ingat, dia yang memuliakan dan dia juga yang menghinakan, dia yang mencabut. Karena itu saya ingin berkata begini, apapun hasil akhir pemilu kita, apapun hasil akhirnya, apakah calon Anda yang menang atau dia yang kalah, ketahuilah bahwa itulah cermin dari masyarakat kita. Sebagaimana keadaan kamu, kalau Anda baik, maka itulah cermin kebaikan. Tapi kalau Anda anggap buruk, itulah cermin masyarakat kita. Kalau itu cermin masyarakat kita, maka terimalah dengan legowo, tetapi usahakan untuk memperbaiki. Jangan sampai ukhuwah ini, karena ini modal kita nih, ukhuwah ini modal kita. Nah, yakinlah bahwa di tangan Tuhan kebajikan itu. Yakinlah. Nah, satu hal lagi, kalau Anda tidak berhasil, Tuhan yang akan menetapkan buat Anda bantuannya. Yakin itu. Itu ada di Al-Quran, itu dikatakan begini. Wa in kadu la yastafizunaka liyukhrijuka minal ard idzan la yalbasuna illa qalila. Mereka itu hampir saja menjadikan engkau gelisah. Masyarakatmu gelisah dalam ketakutan. Kalau itu terjadi, yakinlah rezimnya pasti runtuh. Itu hukum kemasyarakatan. Jadi kembali pada tuntunan agama. Apapun hasilnya, kita terima sambil berusaha untuk memperbaiki, sambil menjaga ukhuwah ini. Karena inilah modal kita. Kita tidak ingin ada dari luar. Mari kita selesaikan persoalan kita di dalam. Itu saya kira itu yang pertama. Nah, sekarang saya ingin berbicara sedikit tentang apa sih ukhuwah itu. Apa itu ukhuwah? Ukhuwah itu dari segi bahasa berarti persamaan. Kita semua sama. Apapun persamaan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, maka itu saudaranya. Semakin banyak persamaan, semakin kukuh persaudaraan. Saudara itu dari bahasa Sanskerta, saudara atau saudara, katanya artinya serahim, sama rahimnya. Kita serahim. Nah, kemudian berkembang maknanya sebagaimana perkembangan bahasa. Jadi ada persamaan. Saya memperoleh kesan bahwa saudara itu adalah yang seudara dengan Anda. Saudara. Binatang itu saudara kita, sama-sama kita. Wa ma min ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidak ada suatu burung yang terbang dengan kedua sayapnya di udara kecuali sama-sama kamu. Itu saudara kita. Setan itu orang yang boros itu saudaranya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi siapapun yang seudara dengan Anda adalah saudara Anda. Saudara kita, binatang saudara kita, tumbuhan saudara kita karena dia saudara. Bahkan dalam ajaran Al-Quran, batu pun bisa menjadi saudara kita. Gunung itu mencintai kita. Uhudun yuhibbuna. Dia juga dalam dua tanda petik hidup. Semua saudara kita. Apalagi kemudian karena itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam persaudaraan itu. Salah satu di antaranya adalah saudara sebangsa.
Kita sama-sama. Apa itu bangsa? Beda-beda definisi para pakar tentang bangsa. Tetapi yang jelas, dengan bangsa, lahir bangsa dari adanya persamaan. Sama dengan saudara. Boleh jadi persamaan sejarah, persamaan budaya, persamaan cita-cita. Kita sebagai bangsa banyak sekali persamaan kita. Bahasa lebih penting, bahasa pikiran daripada bahasa lisan. Harus menyatu kita. Karena itu dalam konteks persaudaraan sebangsa, kita harus mencari titik temu. Tanpa titik temu, kita tidak bisa mewujudkan persaudaraan sebangsa. Saya teringat Sayyidina Ali pernah berkata begini, penyakitmu disebabkan olehmu, obatnya ada di tanganmu, tapi engkau tidak sadari. Jangan sampai kita seperti itu. Penyakit kita disebabkan oleh kita sendiri. Obatnya ada di tangan kita, tapi kita abaikan obat itu. Saya kembali, kita punya titik temu. Sebagai bangsa, titik temu kita Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu titik. Bisa kita berbeda-beda penafsiran tentang apa arti ketuhanan yang Maha Esa. Bisa beda-beda. Dalam Islam aja beda-beda itu. Tetapi kita percaya Tuhan. Bisa beda-beda kita dalam mengartikan Maha Esa itu apa. Tetapi kita percaya ada penguasa. Itu titik kita. Titik, Anda menulis kata dimulai dari titik. Apa yang Anda tulis terserah, asal mulai dari titik Tuhan. Kalau tidak mulai dari Tuhan, no. Itu kesepakatan kita. Anda mengakhiri kalimat dengan titik. Jangan pakai koma. Kalau begitu, Tuhan adalah pangkalan tempat bertolak dan pelabuhan tempat bersau. Kita berbeda, mari kita kembali kepada tuntunan Tuhan. Itu kesepakatan. Yang tidak mengakui ini di luar bangsa Indonesia. Kemudian ada kemanusiaan. Kesepakatan. Kemanusiaan itu mendahului keberagamaan. Mendahului keberagamaan. Anda mau pergi sholat Jumat, di tengah jalan ada orang yang ketabrak yang perlu ditolong. Apa Anda pergi sholat Jumat? Atau tolong ini? Anda mau sholat, mau berwudu, ada air. Kalau Anda pakai, ada yang mau minum yang kehausan. Jangankan manusia, anjing kehausan mau minum, Anda kasih dia minum atau gunakan untuk berwudu. Kemanusiaan itu tidak hanya tertuju pada manusia, tertuju kepada seluruh makhluk Tuhan. Kita ada kerakyatan, ya kan? Persatuan dulu, kerakyatan. Saya itu merenung-renung tentang apa yang dirumuskan dan menjadi kesepakatan kita tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Luar biasa, luar biasa. Tahu apa arti rakyat? Rakyat itu dari kata riayah, ra'in. Pengembala itu dinamai ra'i, yang memelihara, memberi makan, melindungi. Rakyat itu harus dipelihara, dilindungi, dijaga. Itu kerakyatan. Dipimpin hikmah. Tahu apa itu hikmah? Hikmah itu terambil dari akar kata yang berarti kendali. Hikmah itu sinonim dengan siasat. Siasat itu terambil dari kata ya susu sais. Dalam bahasa Indonesia ada sais. Delman, pengemudi. Yang bersiasat harus menjadi seperti pengemudi. Apa syaratnya? Dia harus kenal fungsi-fungsi dari kendaraan yang dia akan gunakan. Dia harus tahu ini rem,
ini apa namanya dan sebagainya, ini mesin. Kalau dia tidak tahu, tidak boleh dong mengemudi. Ada lagi, bukan cuma tahu, punya pengalaman dalam hal itu. Anak kecil, anak saya tahu itu, ini rem, ini klakson, ini. Tapi dia tidak tahu menggunakannya, tidak boleh mengemudi. Ada lagi, ada. Dia harus tahu jalan, dia harus tahu arah. Kalau dia tidak tahu arah, kemana kita mau pergi? Jangan bersiasat. Itu bukan hikmah. Ada lagi, ada. Mengemudi itu ada seninya. Bukan asal, ya ada seninya. Ada lagi, satu lagi. Dan ini yang hilang dari kita. Apa itu? Akhlak. Mengemudi itu perlu akhlak. Jangan bunyikan klakson malam-malam. Jangan menyalip dari sebelah kiri. Ada akhlak. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, oleh siasat yang syaratnya seperti ini, baru dalam permusyawaratan. Musyawarah itu apa? Musyawarah itu pada mulanya berarti mengambil madu dari sarangnya. Siapapun yang menemukan madu itu milik bersama. Karena itu Nabi bersabda, orang beriman itu seperti lebah. Bagaimana lebah? Dia selalu berada di tempat yang bersih. Kalau dia hinggap di dahan, dia tidak merusak. Ya, lebah begitu. Kalau dia menemukan kuntum bunga, dia tidak ambil sendiri. Dia menari-nari panggil yang lain, mari bersama-sama mengambil. Dia tidak mengganggu yang tidak diganggunya. Tetapi kalau dia menyengat, sengatannya obat. Itulah musyawarah. Saya ingin kembali berkata bahwa sebenarnya problema kita, kalau kita punya problem, boleh jadi kita tidak tahu penyakit kita apa. Dan kalau kita tahu, kita lupa bahwa obatnya ada pada diri kita. Kembali deh ke Pancasila, laksanakan itu secara baik dan benar, problema kita akan terselesaikan. Oke, kita bisa panjang berdiskusi menyangkut ini. Terakhir yang saya ingin katakan, persaudaraan itu dimulai dari jangan. Merawat itu lebih penting dari mengobati. Kita mau rawat. Bagaimana merawat? Kalau dalam tuntunan agama, jangan. La yaskhar qaumun min qaum. Itu di surat Al-Hujurat kan? Jangan satu kaum menghina kaum yang lain. Jangan sekelompok perempuan menghina kelompok perempuan yang lain. Boleh jadi yang dihina, yang dilecehkan lebih baik dari dia. La yaqtab ba'dukum ba'dan. Jangan mengumpat. Semua jangan. Kalau Anda bisa menghindarkan apa yang tidak baik, itu terpelihara. Nanti baru kemudian itu baru memberi. Itu kan merawatnya begitu. Kita rawat itu. Tidak. Dan terakhir, bersaudara. Siapa sih, saya kembali? Saudara itu siapa? Saudara itu, puncak persaudaraan itu adalah memandang orang lain adalah diri Anda. Memandang orang lain adalah diri Anda. Anda mau yang terbaik buat Anda? Mau. Kalau begitu, itu orang itu saudara saya, itu saya, beri dia yang terbaik. Itulah puncak persaudaraan. Karena itu kalau terjadi selisih, itu di Al-Quran dikatakan orang bertakwa, al-kaziminal ghaiz, menahan amarah. Boleh jadi masih ada dendam di dalam, tapi ditahan. Lebih tinggi apa? Wal afina anin nas, memaafkan. Bukankah dia juga manusia seperti Anda? Bukankah kalau Anda bersalah, Anda mau dimaafkan? Mau lebih tinggi? Wallahu yuhibbul muhsinin. Berbuat baik kepada orang yang bersalah. Itulah cara merawat ukhuwah. Tanpa itu terus ini begini, ini begitu. Dan pada akhirnya
Setelah kita berusaha, saya garis bawahi, berusaha sekuat kemampuan sambil memelihara modal utama ini, kalau Anda belum berhasil, yakinlah bahwa Tuhan akan turun tangan. Itu hukum kemasyarakatan yang dijelaskan oleh Al-Quran. Pasti, karena apa? Setiap rezim ada ajalnya. Bukan cuma manusia yang punya ajal. Walikulli ummatin ajal. Faizaja dan seterusnya. Ada ajalnya. Kita berusaha sebaik mungkin, tetapi tidak keluar daripada pemeliharaan kita terhadap bangsa ini, persaudaraan ini. Jangan sampai ada kekacauan. Karena, sekali lagi, al-imamul jair khairun final fitnah. Penguasa yang berlaku zalim itu lebih baik daripada chaos. Wafi ba'du syarri khiyar. Memang di dalam keburukan pun kita harus pandai-pandai memilih mana yang lebih sedikit keburukannya. Nah, sekali lagi terkesan tadi saya terbawa sebenarnya oleh Gus Baha ini. Itu tuntunan agama dan itu yang harus kita pertahankan. Tetapi sekali lagi jangan salah paham bahwa kita berdiam diri. Kita berusaha sekuat tenaga, tapi sesuai dengan tuntunan kitab suci, sesuai dengan kearifan lokal, dan terus mempertahankan persatuan bangsa, kesatuan kita serta persaudaraan kita sebagai sesama bangsa, sesama manusia, bahkan sesama makhluk Tuhan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, hari ini kita mendapatkan pencerahan dari dua tokoh yang sangat kita hormati, dan masing-masing beliau mendekati persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Kalau Profesor Quraisy Shihab itu seperti selalu kita baca dalam tafsir beliau Al-Misbah. Tadi saya sengaja tidak memperkenalkan para pembicara kita, karena beliau sudah lebih dari cukup untuk dikenalkan. Jadi kalau Anda tidak kenal, masalahnya bukan ada pada beliau tapi pada sampean. Kembali ke apa yang disampaikan beliau. Pak Quraisy kalau menyampaikan segala sesuatu itu sangat sistematis, digali dari etimologinya, dari akar katanya, lalu dihubungkan dengan persoalan, dengan tafsir dan berbagai macam kemungkinannya, sehingga ukhuwah yang tadi disampaikan sangat relevan dengan kita. Puncak dari persaudaraan dari uraian beliau adalah kalau kita sudah bisa melihat, memperlakukan orang lain sebagai diri sendiri. Yang belajar etika faham, itu substansi etika. Etika adalah kita tidak ingin diperlakukan oleh orang lain sebagaimana kita diperlakukan oleh orang lain. Kalau kita nggak mau dicubit, kita nggak boleh mencubit orang lain. Itu etika. Apa yang disampaikan beliau adalah ukhuwah, persaudaraan, seperti itu. Gus Baha dengan pendekatan yang berbeda, yang kalau di kampus namanya pendekatan kritis, Gus. Jadi kalau pendekatan Pak Quraisy adalah pendekatan sistematis, pendekatan Gus Baha adalah pendekatan kritis. Mempersoalkan apa saja yang sudah dianggap baik bisa dipersoalkan, yang bisa dianggap buruk bisa dipersoalkan, supaya kita punya ruang-ruang tadi. Sebetulnya salah satu tanggung jawab kita di kampus adalah itu, mempersoalkan segala sesuatu, bahkan untuk hal yang sudah dianggap normal oleh orang biasa, supaya kita punya perspektif berbeda, ada kemungkinan berbeda. Nah, kita sudah mendapatkan dua perspektif yang saling melengkapi, perspektif sangat sistematis dan perspektif kritis terhadap isu yang kita angkat bersama. Sekarang saya mengundang Bapak Ibu, teman-teman semuanya untuk menyampaikan pertanyaan. Karena waktu kita terbatas, kita menampung 3 pertanyaan. Nah, mungkin karena kita ada 3 elemen, satu dari mahasiswa, karena sebagian besar mahasiswa, satu mahasiswa yang laki-laki, satu mahasiswa yang perempuan, satu dari Bapak Ibu dosen. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Mujid atas kesempatan yang diberikan. Matur Abi dan Gus Baha, perkenalkan saya Aida dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
Tadi saya tertarik sekali dengan pemaparan Abi tentang merawat ukhuwah kebangsaan saat ini. Kula jadi ingat Al-Anbiya 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mohon tips saking Abi dan Gus Baha, gimana kami mahasiswa yang masih keroco mumet dan sering Oke, baik, hilang kendali saat kita bersama dengan menghadapi teman-teman yang ngeyel dan menghadiri pengajian di tidak bisa didebat untuk tetap merawat ukhuwah dan tidak kehilangan kepala, setidaknya matur suwun, mohon dijawab masing-masing terkait Abi dan Gus Baha. Mungkin nanti ada tambahan juga dari Prof. Ova. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aida dari Hubungan Internasional. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih atas kesempatannya, sangat luar biasa sekali. Baik, perkenalkan nama saya Aji, saya adalah mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan Angkatan 2023. Langsung saja, pertanyaan saya simpel. Menjaga ukhuwah ini kan pastinya erat dengan kaitannya di level mikro kita atau level paling bawah. Nah, bagaimana sih mungkin saya ingin bertanya kepada Gus Baha, kira-kira kalau misalnya kita ada slack dengan teman kita karena kita memiliki ego yang tinggi, dua-duanya ini sama-sama memiliki ego yang tinggi. Mungkin ini tadi nyambung juga dengan pertanyaan mbaknya tadi. Jadi tipsnya bagaimana ya Gus ya, kalau misalnya kita tadi bertengkar dengan teman, kemudian kita sama-sama punya ego yang tinggi, akhirnya kita tidak ngomong beberapa hari, dan apakah ada cara lain selain kita menurunkan ego? Dan bagaimana caranya biar kita bisa kembali lagi menyambung silaturahmi yang putus tadi? Begitu saja Gus pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Allah menjadikan para mujtahid banyak Arab termasuk Muhammad Ibn Malik, pengarang kitab Al-Hiyah, agar menyatakan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Termasuk juga menunjukkan bahwa Rasulullah saya mungkin 1 bulan sudah pensiun. Arabnya itu adalah Arab yang keturunan. Terima kasih Prof. Quraisyhab dan itu merupakan Pak Nabi Gus Baha atas yang mana Nabi Ibrahim itu bukanlah orang Arab. Tentang merawat ukhuwah. Kemudian membahas kitab Alfiyah Ibnu Malik adalah bahwa kitab Alfiyah dikarang oleh Ibnu Malik yang ahli Quran, kita tahu sehingga seharusnya para guru atau kiai mengajarkannya mungkin di tataran paling bawah, dan nanti barangkali yang akan saya tanyakan sangat simpel. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu bahwa saya Sumardi dari Direktorat Kemahasiswaan pada Quran. Yang tadi saya sampaikan mungkin sebulan lagi sudah pensiun. Alim secara baik, bahasa Al-Quran, Bapak-bapak yang kami hormati yang ada di depan termasuk kurektor, kita tahu bahwa saat ini masyarakat dimanapun kita alim, sangat sudah tidak lagi mungkin bahwa ukhuwah karena orang kebangsaan ini harus senantiasa kita gaungkan kembali dengan bukti yang paling kecil. Kita saat berjalan di jalan sekarang ini, kalau dulu pernah dipelajari bahwa jalur kiri itu adalah jalur motor, jalur kanan adalah jalur mobil, sekarang sudah tidak ada lagi. Sehingga semua jalur itu dikuasai oleh yang paling kuat. Tapi kalau ditanya kalau yang paling kuat mobil, maka yang sudah bagus, itulah di semua jalur itu hampir dikuasai semuanya. Kiainya tidak ikhlas. Hampir ini barangkali saya pesan kepada Pak Ustadz Marwan, aplikasikan Al-Quran, aplikasikan Alfiyah dalam Quran, dan barangkali sudah tidak ada lagi mungkin agar semua di negeri ini. Saya ingin kembali kepada bapak-bapak yang terhormat ini, bagaimana sih sebetulnya dan mempunyai kitab karangan yang luar biasa seperti halnya misalkan Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahmud At-Turmusi, Syekh Hasan Jambes, Syekh Zaini Bawen, Bahasa Hal, dan lain sebagainya. Akan merambahnya sampai di tingkat nasional. Saya itu sebenarnya bisa barangkali ini yang tapi saya takut kalau kiai-kiai malam itu tambah tidak bisa menyaingi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi syuhada itu bukan berarti hanya dibunuh oleh orang kafir, tapi saking sukanya Allah, nyawanya serahkan kepada Allah. Kebetulan yang membunuh itu orang kafir, maka kalau perang itu jangan
berniat Pak Kures terbunuh dan agar syahid, tapi Gus Baha, itu malah dilakukan kejelasannya, dan itu malah jelas merugikan Islam. Niatkanlah ketika mau perang ya kita harus niat menang. Kalau terbunuh terbunuh oleh kafir ya itu namanya syahid. Tapi mentalnya harus mental menang. Itu sesuatu yang kita bisa selesaikan dengan tips. Kaidah nahwu sebaiknya dibuatkan contoh ayat-ayat Al-Quran. Kebetulan kalau tidak hafal ya pakai mushafnya, karena Quran itu mudah dipahami. Percaya pada saya, kata Gus Baha. Betapa luar biasanya Al-Quran bisa dipahami oleh semuanya, bahkan orang kafir sekalipun. Contoh masuk Islamnya Umar bin Khattab, Jubair bin Mut'im dan lain-lain. Maka dari itu ini saya serius karena diancam oleh Mut'imbah Al-Anwar Mansur. Kalau tidak serius itu ya tidak pantas, kalau serius itu ya tentunya mudah untuk tidak kalian. Wis kan sampean tenang saja, tidak saya tes karena suudzon itu haram, tapi bukan berarti saya yakin kalian hafal dan khatam betulan loh ya. Itu kata Gus Baha. Yang jelas fadlnya Allah itu luar biasa, rahmatnya Allah itu luas. Kita semua di sini juga karena fadl dan rahmatnya Allah. Itu juga ada orang yang nggak mau berteman orang kaya, takutnya tamak gini-gini. Senengnya sama orang miskin. Ternyata apa? Diperbudak, disuruh mijetin, disuruh suruh. Sudah sangat detail, dosanya sangat luar biasa, berkaitan jadi intinya dalam semua lini kehidupan itu ada problem fikih. Makanya kita harus pinter-pinter berteman orang kaya, luar biasanya oleh Gus Baha. Berteman orang miskin supaya kita tawadhu. Ayat-ayat Melihat dalam Al-Quran sehingga yang sukses kita bisa bangga. kita pahami bikin masalah dan kita istighfar, itu aja gampang kan. Simak dengan baik. Tentunya semoga menjadi ilmu kiai yang juga sama, sama. untuk kita Kiai semua, itu punya alumni yang jadi kiai, alhamdulillah, yang enggak jadi kiai problem, dan kita istighfar semua di semua kehidupan bisa istiqomah ngaji bersama dengan kata bapak ini bapak saya. Kita doakan bareng-bareng semoga Gus Baha senantiasa sehat, panjang umur, diberikan kesempatan terus-menerus memberikan keilmuan kepada kita semua, sehingga kita senantiasa bisa ngaji bareng dengan Gus Baha. Itu teman-teman, semoga kita senantiasa dalam rahmat dan juga diberkahi rezeki yang dilimpah oleh Allah, sehingga tentunya kita bisa terus-menerus bisa ngaji secara istiqomah bersama dengan Gus Baha di channel kita ini, teman-teman. Terima kasih, mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita sebagai akademisi, sebagai dosen juga ikut salah, melahirkan satu faham bahagia itu kalau jadi dosen, bahagia itu kalau jadi rektor, jadi menteri, sehingga orang itu tidak kober bahagia dengan kesehariannya. Padahal orang seperti itu sering saya ketemu orang nganggur itu. Wah enak Gus jadi wong nganggur lah piye. Jadi menteri dikongkon presiden, jadi pejabat esok kudu ngantor, jadi wong biasa enak wae turu-turu wae ngopi-ngopi gitu. Intinya bahagia seperti ini tidak usah dibatalkan, biar aja tetap bahagia seperti itu. Karena kalau kamu jadi dosen, nyanyi Anda di UGM juga kamu nggak mau. Jadi itu penting, ngelola kebahagiaan itu penting. Jadi ini Mbak Aida, Mbak Aji, semuanya harus dilatih lah, bahagia itu dilatih. Syukur-syukur model wali ya, terus sujud, terus sungkem di Allah. Kalau nggak model wali ya dilatih yang gampang-gampang. Saya teringat konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya ulang lagi, konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya punya sekian khazanah tentang ngelola tersinggung. Saya berkali-kali cerita itu. Suatu saat Imam Syafi'i didatangi orang, cium tangan, terus hormat. Setelah itu orangnya menghujat. Dilaporkan sama santrinya, itu orang yang tadi nyium engkau di luar menghujat engkau, menghina engkau. Imam Syafi'i tertawa-tawa, baguslah saya wibawa, di depan saya agak berani. Enteng saja, dianggap enteng saja. Enggak kok, wah itu khianat, itu munafik, enggak. Alhamdulillah saya wibawa, buktinya di depan saya tidak berani. Nah ini tip Bu Rektor, kalau ada yang ngerasain jenengan di luar, alhamdulillah di depan saya tidak berani. Jadi enteng saja. Diceritain lagi, orang separuh dari kampung ini nggak suka jenengan Imam Syafi'i karena engkau terlalu ngedikan hak. Baguslah, kalau nggak suka saya berarti nggak ngutang saya. Yang masalah tuh yang suka-suka itu bisik-bisik minta-minta. Jadi dianggap enteng saja. Kalau Anda sudah bisa ngelola konflik seperti itu, ringan saja. Ada lagi ulama disuruh ke tetangganya. Setelah datang ke rumahnya, irji falah hajata libik. Sudah kamu kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, ya saya jadi butuh kamu, silahkan ke rumah. Datang lagi sampai 3 kali. Dan setiap dari 3 itu ulama tadi senyum, senang puas sekali. Akhirnya pemuda tadi tanya, engkau saya bully, saya kerjain kok tetap senang ceria. Sampai 3 kali, ayo datang ke rumah saya. Setelah sampai rumahnya, sudah pulang aja, saya tidak butuh kamu. Setelah di rumah dipanggil lagi, Pak Yai jadi acara di rumah saya. Setelah di rumahnya, sudah saya tidak butuh kamu, pulang. Sampai 3 kali. Dan fikul lil marroh, di fitil kal marroh, di semua itu beliau senyum, senang menikmati. Terus tanya pemuda tadi, kenapa engkau tetap senyum-senyum menikmati? Saya ini penghamba Allah sejati, senang saya sama ajarannya Allah, disuruh menghormati tetangga,
Kamu tetangga saya, minta saya datang ya datang. Puas kamu nyuruh saya pulang ya saya pulang. Alhamdulillah saya jadi hamba Allah yang baik. Ngikuti perintah Allah, hormat tetangga katanya. Sama kita di Indonesia gitu. Kalau Anda tidak sefaham dengan presiden atau dengan bupati, perintah Allah itu hubungan dengan mereka baik. Cocok tidak cocok harus baik. Itu perintah Allah. Jangan yang cocok di kita membebek, tidak punya prinsip, tidak punya ideologi. Saya diundang di sini, kalau nuruti nafsu saya tidak cocok. Kiai kok diatur-atur. Tapi perintah Allah disuruh hormati kawan. Kata Rasulullah di sebuah hadis, inna min abaril birri silatar rajul ahla wuddi abih. Kebaikan tertinggi itu adalah berkawan baik sama teman bapaknya. Saya ini dekat sekali sama Profesor Zaini Dahlan, sehingga harus hormati putrinya. Sebetulnya wajib hormat itu dosen UGM, kalau enggak dipecat kan. Tapi saya punya konstitusi sendiri. Jadi kalau hidup kamu sudah bertautan dengan Allah, semuanya indah. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul, hormati tetangga kamu. Bukan pakai hukum sosial, kalau baik saya baiki, kalau enggak. Berarti ada terdikte oleh makhluk, terdiktelah oleh Allah Subhanahu wa taala yang suruh supaya kita selalu baik. Nabi mencontohkan ada 3 tetangga. Satu punya 3 hak, yaitu dia muslim, dia kerabat kamu, dia tetangga kamu. Yang 2 punya 2 hak. Dia muslim, dia tetangga kamu, tapi tidak keluarga kamu. Yang satu punya 1 hak, dia tidak muslim, tidak kerabat, tapi itu tetangga kamu, yaitu non muslim, juga harus baik. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim ditemani orang Majusi, umurnya 70 tahun. Cerita ini ada di Ihya, di Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Ya meskipun ini tidak bidang Pak Munjid, tapi referensinya saya sebut sebagai penghormatan pada UGM. Kamus keren, masa ngomong tanpa referensi. Nah, itu nanti ini pasar gelap kata beliau. Kalau ada kiai yang referensinya tidak banyak, kata beliau pasar gelap katanya. Saya minta makan kali ini saja. Kata Khalilur Rahman Ibrahim, hatta tuslima, kamu harus Islam dulu. Terus orang ini putus asa. Wallah itu sudah pulang. Setelah sekian meter sama Nabi Ibrahim, sama Allah, Nabi Ibrahim dikasih wahyu. Ya Ibrahim, kamu tidak mau ngasih makan orang itu meskipun hanya 1 hari? Tidak, karena dia masih kafir, non muslim. Ut'imuhu ala kufri mutsab'ina sanatan. Itu orang sudah umur 70 tahun, tidak pernah kelaparan. Sayang Tuhan saja ngasih makan, kamu manusia tidak mau. Jadi. Terus dipanggil akhirnya. Ya Majusi sini, tak kasih makan. Kenapa kamu rubah? Ditegur sama Tuhan. Karena kata Tuhan, saya yang Tuhan saja, yang dikafiri dia tak kasih makan, kok kamu manusia kok ribet. Akhirnya dikasih makan. Jadi contoh-contoh muamalah kebangsaan, beda agama itu cukup. Referensi kita cukup. Yang enggak cukup adalah pikiran kita yang sempit, itu masalahnya, pikiran kita. Wong Islam itu kepenak, enak betul. Saya punya saudara, punya keluarga, saya tadi cerita Pak Kures. Wah itu haternya banyaknya bukan. Tapi bilang ke saya, "Dahlah Gus, kita sama-sama wali. Syaratnya wali itu hanya 2. Dicintai banyak orang atau dihujat banyak orang. Kalau dihujat banyak orang itu ngilangi dosa kan. Islam itu enak, dicintai orang ya ibadah, dirasani orang ngilangi apa? Dosa. Maka kamu jadi dosa. Tenang saja. Kalau mahasiswa senang energi kebaikan, kalau tidak senang ngurangi dosa, kan enak kan? Monggo jenengan milih mana? Milih banyak pecinta apa banyak yang membenci? Tapi apapun itu terus kembali ke Pak Kures tadi. Yang semuanya dari semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu nyari ridhonya Allah, enteng semua kan? Sudah enteng betul. Menyabari orang yang menyinggung itu ya ibadah. La taghdab faradda miraran faqala la taghdab. Tersinggung tidak marah itu ibadah. Wal kadhiminal ghaidh. Jadi itulah yang harus kita latih. Saya itu sering ijtihad ya, bukan dengan makna yang mutlak ijtihad biasa. Saya ini termasuk kiai yang susah diundang. Saya datang ke sini bukan sebagai UGM. Bu Ova itu putra dari Profesor Zaini. Jadi jangan GR Pak Munjid kalau saya diundang UGM terus Pak Jumawa ini undang, biasa aja. Biasanya bukan karena meremehkan UGM, enggak. Memang ada aturannya. Kiai itu kan ya jaga hatinya. Jangan-jangan diundang UGM mari takabur. Kan ya kita mikir. Kalau nggak mau jangan-jangan takabur, diundang kok nggak mau kan ya mikir. Ini cerita Pak Kures, ini kisah nyata. Saya tuh pernah diterima kasih kiai kecil. Gus matur nuwun Gus jenengan nggak datang kan? Oh iya. Kalau di dunia kiai itu kiai kecil kan diundang acara-acara kecil. Ya kira-kira salam tempel erong atau sewu lah kira-kira gitu. Gara-gara saya tidak datang dia lakon itu ya lakon dia yang disalami template, yang dicium. Oh itu kalau jenengan datang saya mahjub, saya itu gak kanggo gitu. Jadi dianggap uang 200.000 itu dari saya. Ternyata menghadiri acara kecil itu tidak solusi juga. Kalau kita kiai besar datang ke acara kecil, ini namanya
menghentikan rezekinya yang kecil. Itu ibarat toko besar dekat kelontong kecil gitu. Tapi kalau tidak datang, sombong betul setelah kiai besar diundang yang kecil nggak mau. Nah itu namanya istihad. Istihad itu satu pemikiran yang tadi yang diceritakan Mas Haji tadi. Mau tidak mau kita secara sosial itu berdebat. Sebaiknya kita ini merakyat apa enggak? Kalau merakyat dengan tema-tema rakyat, urusannya makan, mungkin kita tidak jadi negara maju. Tapi kalau terlalu tema-tema besar, jangan-jangan lupa ngasih makan. Ya sudah, itu istihad. Ini yang terakhir saya cerita perbedaan pendapat. Dulu Al-Haris Al-Muhasibi itu pernah punya ide. Ini temannya Imam Ahmad, temannya Imam Syafi'i. Ya Imam Ahmad saya mau ngarang buku tentang menolak faham-faham Mu'tazilah, faham-faham yang nggak benar. Menurut Anda gimana? Jawabannya lucu. Jangan katanya. Kenapa? Sebelum Anda membantah mereka, meluruskan mereka, pasti Anda cerita argumentasi mereka. Ketika cerita argumentasi mereka, jangan-jangan mereka lebih tertarik argumentasinya Mu'tazilah daripada argumentasi Anda. Berarti Anda ikut menyebarkan kebid'ahan itu. Terus, oh iya. Nah ini mohon maaf, ini mahasiswa UGM yang masih muda-muda ini. Misalnya rektorat bikin pengumuman, nyun sewu ada gambar yang seronok, yang menarik, terus ditulisi gini, jangan lihat ini, bahaya misalnya. Orang lihat tulisan jangannya apa ngelihat gambarnya? Nah, tidak semua kebaikan disebarkan itu baik, karena ini ada hitung-hitungannya. Saya sebagai ulama ahli sunnah misalnya, tahu madzhab Mu'tazilah, tahu madzhab yang lain-lain itu dari cerita ulama itu. Jangan-jangan ketika kita cerita bahaya NKRI misalnya, kita ini mencintai NKRI justru karena baca buku bahaya NKRI dalam ambang apa. Setelah baca terus tahu ekstremis, tahu ini itu, malah benci NKRI. Padahal kita ngarangnya demi persatuan NKRI, tapi kita tahu problemnya dari nulis. Nah itu hal-hal yang memang dalam istihad, dalam pemikiran itu, makanya saya hanya cerita yang ada di kitab, karena ini keahlian yang memang saya diundang di sini, jadi saya profesional saja. Jadi di bab-bab seperti itu memang kita pasti gampang berteman orang kecil, katanya merakyat, ternyata memperbudak. Enak kan Anda misalnya Pak Munjid berteman kampungnya di Kebumen, dosen UGM tinggal nyuruh minta mijitin. Kalau berteman rektor disuruh-suruh kan. Nah ternyata tidak merakyat, senang berteman orang bisa disuruh, gak siap berteman atasnya. Lah gak mau berteman atasnya katanya merakyat, ternyata karena hasud, karena nggak jelas semua, hidup ini nggak jelas. Yang jelas hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya menurut ilmu tasawuf itu qulillah tumadharhum fi khawdim ya'labun, sudahlah kembali ke Allah. Berteman orang kecil ya karena perintah Allah. Kalau karena perintah Allah pasti inginnya ikram, memuliakan. Teman orang besar juga karena perintah Allah, supaya ada hasud, supaya Indonesia ada chaos. Kayak tadi yang didawuhkan Pak Quraisy, la imamun khusyum khairun min fitnatin tadum. Imam yang dengan arti salah itu masih lebih baik ketimbang chaos. Karena kalau chaos lebih gak kebayang. Ya apapun itu cukuplah khazanah-khazanah Islam untuk mendidik kita sebagai orang yang menjaga kebinekaan, menjaga ukhuwah. Ya, terima kasih. Ini indahnya kita mendengarkan urian-urian Gus Baha. Nah, dalam kaitan itu tadi ketika saya bikin metafora harimau Al-Qur'an, itu sebetulnya saya juga agak sengaja ini kalau salah ditegur apa enggak. Ternyata memang salah. Jadi dengan dengan itu saya jadi tahu. Saya terus terang sejak mahasiswa dulu, itu kalau kuliah, itu mengambil posisi yang beda dengan dosennya. Kalau dosennya menjelaskan A itu pasti benar, saya akan mencoba untuk melihat kalau ternyata salah bagaimana. Supaya saya bisa mendapatkan penjelasan yang lebih argumentatif. Nah, jadi terima kasih untuk teguran. Yang namanya santri ditegur kiai itu sudah senangnya minta ampun. Barokahnya itu luar biasa. Maksud saya harimau itu otoritas yang selalu diakui, bahkan dehemnya harimau saja kan orang sudah. Pak Parip itu kalau nelpon orang baru dehem itu yang ditelepon itu langsung nggih. Dalam kaitan itu Pak Quraisy, saya juga menambahi pertanyaan para mahasiswa tadi. Justru kalau ukhuwah itu diartikan dengan persamaan, seringkali orang bertengkar karena mereka sama-sama Indonesia, tapi yang satu miskin, satu kaya. Nah itu terus kemudian jurangnya itu akan menjadi masalah. Sama-sama masuk UGM, tapi yang satu dapat bagian, satu tidak misalnya. Itu lalu akan jadi sumber masalah. Dan bahkan seringkali pertengkaran antar saudara, itu pertengkaran yang bisa lebih hebat. Jadi kalau
kalau dengan tetangga itu mungkin pertengkarannya bisa dirujukkan gitu. Tapi kalau sudah pertengkaran antar saudara itu seringkali berlangsungnya lama. Nah ini kira-kira bagaimana menjelaskan supaya kita bisa merawat ukhuwah justru karena kita persamaan, tapi seringkali kita dengan persamaan itu punya perbedaan yang tajam. Menambahi pertanyaan dari para mahasiswa tadi. Silakan Pak Kures. Diskusi. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kita berdiskusi dengan pihak lain. Yang pertama, masing-masing ingin mendapatkan kebenaran, bukan kemenangan. Kalau Anda masuk diskusi mau cari menang, itu tidak berakhir. Mencari kebenaran. Karena kita ingin mencari kebenaran, maka siapapun yang menemukannya dan menyampaikannya kepada kita, pasti kita akan terima dengan legowo. Itu satu. Saya kembali lagi nanti. Yang kedua, karena Anda ingin mencari kebenaran, jangan lagi berdiskusi menyangkut kebenaran yang Anda sudah yakini menghadapi orang yang telah meyakini kebenaran yang lain yang berbeda dengan Anda. Itu tidak akan ketemu itu. Kalau dalam agama, jangan berdiskusi tentang akidah. Akidah itu keyakinan. Agama lain punya akidahnya. Mau diskusi? Tidak. Kalau mau cari kebenaran, oke. Ada nasihat singkat Imam Syafi'i. Beliau berkata, saya tidak berdiskusi dengan seseorang kecuali saya tidak peduli siapa yang mengemukakan kebenaran itu. Apakah dia atau saya. Dan beliau lanjutkan, jangan berdiskusi dengan siapapun yang Anda dapat kalahkan argumentasinya, tapi tidak dapat kalahkan kepala batunya. Ya, kepala batu tidak mau ini, tidak usah diskusi, habis waktu Anda. Jadi saya kira itu pilih-pilihlah, kita diskusi, cari kebenaran dan sebagainya. Itu. Yang kedua tadi ada soal kuat tidak kuat ya. Atau sebelum sampai ke sana lagi, saya ingin berkata begini. Ada orang sudah percaya kebenaran. Saya juga sudah percaya kebenaran menurut versi saya, menurut versi dia. Kita tidak diskusikan, tetapi kita bisa bertemu. Bagaimana bertemu? Al-Quran mengajarkan. Ini saya pernah kemukakan terus saya dihujat banyak orang. Saya katakan begini, Al-Quran memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada non-muslim, orang musyrik, inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Boleh jadi kami yang benar, boleh jadi Anda yang benar. Ya toh? Kan masih. Qul, sampaikan, Tuhan akan menghipun kita di hari kemudian. Dia yang menentukan. Tuhan tidak akan bertanya pada saya tentang apa yang kalian perbuat. Tuhan juga tidak akan bertanya kepada Anda tentang dosa-dosa saya. Coba lihat, dia katakan dosa buat dirinya. Jadi kita tidak usah putuskan, serahkan pada Tuhan. Waktu saya kemukakan itu ada di YouTube segala. Oh itu salah Pak Quraisy itu. Inna dina indallahil Islam. Betul, inna dina indallahil Islam, tapi itu sikap ke dalam. Ketika Anda keluar, tidak perlu Anda katakan hanya Islam yang benar, Kristen pasti salah, Yahudi pasti salah. Serahkan pada Tuhan. Nah, itu kita aman kita itu. Saya ingin bicara tentang kuat ini. Tadi kan katanya memihak yang kuat. Bagus. Dulu di zaman Yunani kuno pernah Plato berkumpul dengan filosof-filosof semacamnya. Mereka membahas apa itu adil. Beda-beda pendapat para mereka itu tentang adil. Adil menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu satu definisi adil. Adil memberikan kepada yang berhak-haknya melalui jalan yang terdekat. Kalau Anda beri tapi dari jalan jauh-jauh itu tidak adil namanya. Nah, ada satu yang menarik. Adil adalah berpihak pada yang kuat. Benar tidak ini? Boleh jadi sekarang begitu ya? Berpihak pada yang kuat. Oke. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu menjadi khalifah, beliau berpidato singkat
salah satu ucapannya, yang kuat di sisi kamu lemah menurut pandanganku sampai saya mengambil hak orang lain yang ada di tangannya. Yang lemah di sisi kamu kuat di sisi saya sampai saya kembalikan kepadanya haknya. Jadi kalau mau artikan memihak kepada yang kuat, itulah penafsiran yang sesungguhnya. Kuat di sisi orang tapi di sisi kita. Nah, sekarang ini terkadang tidak seperti itu kan, yang kuat dan sebagainya. Nah, itu bukan keadilan. Dan ada bedanya keadilan dalam sidang-sidang sengketa dengan keadilan sosial. Keadilan dalam sidang sengketa mata harus tertutup, tapi keadilan di bidang sosial mata harus terbuka melihat siapa yang butuh untuk dibantu, apa yang dan sebagainya. Itu keadilan. Tapi apa ini idealisme? Lahir lagi diskusi, apa cendekiawan perlu berpolitik? Saya dengan adik saya Alwi sering diskusi. Dia dulu politisi. Saya tidak pernah berpolitik praktis. Saya berkata pada dia, bedanya ilmuwan dengan politisi itu ada beberapa. Yang pertama, ilmuwan boleh salah tapi tidak boleh bohong. Politisi boleh bohong, tidak boleh salah. Ya kan? Politisi setiap saat berpotensi dapat lawan. Ilmuwan setiap saat berpotensi dapat teman. Mau pilih yang mana? Nah, silahkan. Politisi berkesempatan untuk meraih keuntungan materi yang banyak. Ilmuwan belum tentu. Jadi beda. Nah, karena itu sekali lagi saya teringat pernah dibahas oleh Socrates dan Plato, ilmuwan itu boleh berpolitik atau tidak? Beda pendapat. Nah, kembali kepada arti politik, kembali kepada arti siasat. Kalau siasat, karena itu dalam disiplin ilmu agama Islam, ilmu yang membahas tentang politik itu dinamai siasah syariah, politik keagamaan, karena ada politik yang tidak direstui oleh agama, sehingga itu tidak dibahas. Politik keagamaan, siasah syariah. Yang terakhir yang saya ingin jawab soal ini saya kira fungsi kita sebagai ilmuwan. Perubahan tidak mungkin terjadi kalau hanya penguasanya yang berubah. Pengalaman kita begitu. Perubahan hanya terjadi menurut Al-Quran kalau apa yang dalam pikiran dan hati berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah keadaan suatu masyarakat sampai mereka mengubah apa yang ada dalam dirinya. Allah mengubah yang di luar. Tapi perubahan yang di luar itu lahir dari perubahan apa yang ada dalam diri manusia. Apa yang ada dalam diri manusia itu nilai-nilai yang dia anut. Kalau nilainya tidak berubah masyarakat. Masih nilai ekonomi yang kita mau bahas dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, tidak berubah masyarakat kita. Masih nilai lama yang sudah ketinggalan mau dipertahankan, tidak berubah masyarakat kita. Itu ada di dalam diri. Tekad yang kuat. Kalau Anda tidak punya tekad, tidak berubah. Mungkin kalau Anda menilai bahwa kita ini sudah berapa kali ganti dari Orde Lama ke Orde Baru, ke reformasi dan belum juga terasa perubahan itu, masalahnya karena kita tidak berubah. Dari sini peranan perguruan tinggi, peranan ilmuwan, peranan mahasiswa, tularkan kebaikan itu kepada orang lain. Mulai dari seorang diri. Tidak usah muluk-muluk mau mulai. Salurkan arus kebaikan itu kepada orang lain, kepada teman Anda. Nabi-nabi itu mulai dari satu orang. Tidak usah dulu bercita-cita. Mari kita, tetangga kita, saudara kita, mari kita berubah nilai-nilai itu. Itu akan terjadi perubahan. Tidak
Tanpa itu beginilah keadaan bangsa-bangsa, beginilah keadaan umat. Itu saya kira jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Quraish Shihab. Oke teman-teman, baiklah, jadi itulah ringkasan ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha, yang mana di sini ada Gus Baha tentang kekuasaan, ada juga tentang beberapa hal lainnya, di mana ngaji kali ini merupakan ngaji Gus Baha bersama dengan Profesor Quraish Shihab di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Ngaji bareng dua pakar tafsir Indonesia, Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha dan Profesor Dr. Quraish Shihab di UGM, membahas tuntas cara merawat persatuan pasca pemilu atau pasca pemilihan presiden. Simak solusi jenaka Gus Baha tentang sengketa politik yang dimenterikan dan pandangan mendalam Profesor Quraish Shihab tentang Pancasila sebagai obat ukhuwah. Dalam forum yang disebut mempertemukan, dan dalam forum ini mempertemukan dua harimau Al-Quran, yaitu Gus Baha dan Profesor Quraish Shihab, yang hadir dengan gaya khas masing-masing. Profesor Quraish Shihab yang sistematis dan menyejukkan, berpadu dengan Gus Baha yang kritis, penuh logika dan humor cerdas. Keduanya sepakat bahwa siapapun pemenangnya, kekuasaan adalah cerminan masyarakat dan takdir Tuhan yang harus disikapi dengan bijak, bukan dengan caci maki. Nah, beberapa poin penting dalam ngaji kali ini. Yang pertama, Gus Baha, logika fikih dan psikologi konflik. Filosofi judul ngaji, mengapa Gus Baha ibarat dokter jantung yang tidak mau didikte oleh pasien atau jamaah. Yaitu ketika dikasih ngajinya itu dijuduli atau diberikan judul, itu Gus Baha menyampaikan bahwa itu seperti halnya orang yang Gus Baha itu dokter yang tahu bahwa orang itu punya penyakit jantung tapi malah mau disembuhkan jerawatnya misalkan. Nah, kemudian ada kisah Nabi Ibrahim dan tamu orang tua, yaitu cara Allah yang menegur Nabi dengan cara yang sangat halus, bahkan dengan perumpamaan, bukan dengan cacian ataupun ya caci maki yang viral di media sosial. Kemudian analogi Nabi Daud dan 99 kambing, sindiran bagi penguasa yang sudah punya banyak istri atau aset tetapi masih ingin mengambil barang milik orang lain. Teguran Allah dilakukan santun tanpa mempermalukan. Kemudian psikologi hukum Nabi Sulaiman, kisah perebutan bayi yang sebagaimana hukum memperhatikan aspek psikologis ibu yang menangis. Kemudian solusi sengketa politik, yaitu Gus Baha berkelakar penyelesaian masalah di politik di Indonesia itu mudah, tidak perlu di MK-kan, cukup dimenterikan saja, solusi kekeluargaan dan akomodatif. Itu ada sindiran dari Gus Baha ya teman-teman. Kemudian lauk terbaik itu bukan sate atau rendang, tetapi lauk terbaik bagi kita adalah lapar. Solusi masalah ada di dalam diri, muhasabah, bukan menyalahkan dari pihak luar. Kemudian sesinya Profesor Quraish Shihab, tafsir ukhuwah dan kebangsaan. Konsep saudara, Al-Quran tetap menyebut pihak yang berselisih sebagai saudara, berbeda pilihan politik tapi tidak memutus persaudaraan. Kemudian cerminan masyarakat, pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Jika ingin memimpin yang baik, maka masyarakatnya juga harus memperbaiki diri. Kemudian Pancasila sebagai titik temu, yaitu obat ukhuwah bangsa Indonesia yang majemuk adalah Pancasila. Persaudaraan mencakup sesama manusia, sebangsa, bahkan dengan alam. Kemudian ketika etika ada berbeda pendapat, itu jangan membenci. Puncak persaudaraan adalah menganggap orang lain sebagai dirinya sendiri, saling menghargai. Kemudian menghadapi penguasa yang zalim itu lebih baik daripada chaos atau kekacauan. Tetap legowo namun kritis memperbaiki. Kemudian ada sesi tanya jawab mahasiswa dan dosen UGM, tips merawat ukhuwah bagi mahasiswa yang egonya sedang tinggi. Kemudian cara islah atau cara damai dengan teman yang putus silaturahmi. Kemudian keadilan sosial versus keadilan sengketa, penjelasan Profesor Quraish Shihab tentang mata hukum yang tertutup dan mata sosial yang terbuka. Kemudian Gus Baha tentang waliullah, syarat jadi wali itu dicintai banyak orang atau dibenci banyak orang, jadi santai saja.
Nah, kata-kata mutiaranya adalah penyakitmu itu disebabkan olehmu, obatnya ada di tanganmu, tapi kamu tidak menyadarinya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dikutip oleh Profesor Quraish Shihab. Lauk terbaik bukan sate dan rendang, tapi lapar. Solusi bahagia ada pada dirimu sendiri. Ini kata Gus Baha. Oke, itu saja teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update ngaji terbarunya. Semoga ngaji kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat, mendewasakan kita dalam berpolitik, dan menjadi amal jariah yang bagi kedua guru kita. Amin. Amin. Dan itu saja. Terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan. Semoga itu semua menjadi amal ibadah Gus Baha dan juga Profesor Quraish Shihab yang berkah untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.